Selain negara agraris, juga merupakan negara maritim. Nenek moyang kita adalah pelaut ulung yang telah mengarungi samudera di Indonesia. Potensi laut Indonesia tidak hanya ikan saja, tetapi masih banyak potensi lain yang masih tersembunyi, yaitu biota laut, khususnya mikroalga. Oleh karena itu, perlu dilakukan eksplorasi lebih lanjut pada mikroalga ini, khususnya pada ganggang hijau biru, Spirulina maxima, yang sampai saat ini belum banyak dimanfaatkan atau diolah kembali menjadi produk makanan ataupun minuman. Padahal terdapat potensi phycocyanin hasil ekstraksi Spirulina maxima sebagai sumber antioksidan dan tinggi protein menjadi alternatif pangan fungsional dalam pencegahan stunting dan pangan darurat sebagai harapan masa depan dari Laut Biru Indonesia. Kami dari tim Amazing Blue Universitas Ahmad Dahlan. Saya Atika Silma Daima dengan rekan tim saya yaitu Saya Latifah Perdana Putri. Saya Imani Kartika Cahyani Putri. Indonesia sebagai negara maritim menerapkan konsep ekonomi biru yang berupaya pada pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi, kelestarian, serta sumber daya lingkungan dalam jangka panjang. Sampai saat ini, pengolahan produk makanan dan minuman dari alga hijau biru yang masih sangat minim dan belum dieksplorasi, salah satunya karena teknologi pengolahan yang masih terbatas. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya penganekaragaman produk dari Laut Biru Indonesia dengan teknologi pengolahan yang tepat, yaitu penyesuaian kondisi air tawar pada alga hijau biru dengan konsep circular economy menjadi serbuk phycocyanin yang dapat diolah kembali menjadi berbagai produk akhir. Blue Meal, pangan fungsional kaya antioksidan, harapan masa depan dari Laut Biru Indonesia. Pico Snack Bar dan Pico Latte yang dapat mengoptimalkan kandungan gizi, dikemas secara menarik dan siap untuk dikomersialisasikan. Phycocyanin yang dihasilkan melalui proses steam blanching alga hijau biru atau Spirulina maxima lalu diproses dengan menggunakan metode pengeringan dengan kabinet dryer. Selanjutnya diekstraksi menggunakan teknologi tepat guna yang sederhana, yaitu pelarut polar, dan dengan proses lanjut mikroenkapsulasi pada spray dryer menggunakan maltodextrin. Pembuatan produk Pico Snack Bar dan Pico Latte diawali dengan pembuatan serbuk phycocyanin melalui 6 tahapan, yaitu pencucian, steam blanching, pengeringan, ekstraksi, mikroenkapsulasi, dan pengemasan. Hasil ekstraksi phycocyanin alga biru Spirulina maxima tersebut yang akan kami olah menjadi produk Pico Snack Bar, dan Pico Latte. Cemilan sehat dan minuman yang kaya antioksidan dengan kombinasi tepung Garut dan tepung mocaf tanpa kandungan gluten. Dengan pengolahan phycocyanin yang memanfaatkan teknologi tepat guna secara sederhana, harapannya dapat diaplikasikan oleh masyarakat pesisir lokal dengan mudah. Komposisi pembuatan produk Pico Snack Bar ini yakni serbuk alga hijau biru, tepung talas, tepung mocaf, butter, oats bubuk, susu kambing, telur, gula pasir, dan gula palm. Lalu komposisi produk Pico Latte yaitu phycocyanin, creamomil, susu kambing, probiotik, kolagen, dan perisa kopi yang masing-masing memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk kesehatan. Produk Pico Snack Bar dan Pico Latte ini dapat dikonsumsi untuk pengganti cemilan dan minuman yang sehat dikarenakan kandungannya yang kaya serat dan kaya antioksidan serta memiliki kandungan pigmen alami sehingga dapat menjadi makanan dan minuman yang fungsional. Produk Pico ini memiliki manfaat, diantaranya dapat menjadi cemilan sehat dan minuman yang kaya antioksidan, mampu mencegah stunting pada anak. Produk Pico ini memiliki kandungan protein yang tinggi, memiliki sifat anti kanker, mengontrol tekanan darah, kolesterol, dan diabetes, dan dapat digunakan dalam pangan darurat. Dengan potensi dan manfaat kedua produk Pico ini diharapkan mampu membantu untuk pengembangan ekonomi biru dan penguatan pembangunan maritim, serta menjadi pangan fungsional masyarakat, tentunya dengan bahan pangan dari Laut Biru Indonesia. Metode analisis dan pengukuran tingkat kesiapterapan teknologi TKT. Yang pertama, metode analisis yang kami lakukan yaitu metode ilmiah yang digunakan untuk mengukur,
menganalisis, dan menginterpretasikan respon produk makanan dan minuman, meliputi penampilan, aroma, tekstur, dan rasa pada produk Pico, snack bar, dan Pico Latte. Uji organoleptik yang dilakukan dengan 30 orang panelis. Yang kedua, metode analisis kimia dilakukan untuk mengetahui kandungan gizi dari produk Pico snack bar dan Pico Latte. Adapun uji yang dilakukan adalah uji kadar air, uji kadar protein, uji kadar karbohidrat, dan uji kadar serat kasar. Berikut analisis pengukuran tingkat ketersiapterapan teknologi. Kami sudah berada di TKT 7, yaitu produksi ekstrak pikosianin dan produk Blue Meal, yaitu Pico Snack Bar dan Pico Latte, dan akan berlanjut di TKT 8 dan 9. Produk ini diharapkan dapat berperan dalam pemenuhan antioksidan serta protein, baik untuk masyarakat secara umum maupun khususnya untuk pencegahan stunting dan pangan darurat dari Laut Biru Indonesia. Dengan diterimanya produk ini di pasaran akan memberikan efek positif bagi mitra untuk pembudidayaan mikroalga dan meningkatkan nilai ekonomis produk. Sedangkan mitra industri memiliki keuntungan inovasi produk siap konsumsi dengan peluang pasar menjanjikan khususnya dalam kategori pangan fungsional. Dalam melakukan komersialisasi, kami menggunakan bisnis model kanvas, di mana pada bisnis model ini yang menjadi daya tawar kami adalah keterjangkauan harga produktivitas dan juga untuk meningkatkan kearifan lokal. Proses komersialisasi pikosianin dari alga hijau biru Spirulina maxima mengutamakan kelestarian alam dengan pengembangan budidaya dari laut ke tawar, melibatkan masyarakat pesisir, petani, dan nelayan serta mitra industri kecil dengan dukungan pemerintah daerah setempat, sehingga diharapkan akan memiliki dampak yang besar bagi perkembangan ekonomi dan berkelanjutan dalam inovasi pangan masa depan dari Laut Biru Indonesia. Untuk komersialisasi lebih lanjut, kami akan melakukan pemasaran dengan cara menawarkan produk pada distributor. Kemudian untuk meningkatkan pendapatan dengan melakukan promosi baik secara offline maupun online melalui media digital, sehingga dapat menjangkau konsumen secara lebih cepat dan efisien. Pada era teknologi yang canggih seperti saat ini, mitra produsen melakukan pengajuan PIRT untuk menjaga kualitas produk yang dihasilkan dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Hal-hal yang harus dipersiapkan dalam proses komersialisasi yaitu yang pertama ada melihat dengan baik kebutuhan konsumen, kemudian melakukan pemasaran sesuai dengan segmentasi pasar yang dituju, kemudian yang terakhir ada menjalin hubungan yang baik dengan para distributor dan konsumen. Penelitian dan penerapan teknologi tepat guna ini dilakukan oleh dosen bisnis jasa makanan Universitas Ahmad Dahlan bersama mahasiswa yang akan dikomersialisasikan bersama mitra yang telah menjalin kerjasama dengan menerapkan circular economy seperti masyarakat pesisir dalam budidaya alga, petani dan nelayan sebagai penyedia bahan baku pendukung seperti tepung, talas, dan kolagen ikan, PT Rahasia Wasiat Alam ekstraksi pikosianin dan untuk memasarkan produk olahannya. Kemudian yang terakhir ada CV Progress Jogja sebagai mitra industri produk Pico Snack Bar dan Pico Latte. Dengan memaksimalkan kerjasama yang sudah kami jalani, hal yang didapatkan yaitu dapat meningkatkan produktivitas para mitra dan juga nilai alga hijau biru yang akan terus meningkat seiring dengan bangkitnya mitra untuk meningkatkan nilai ekonomis alga hijau biru. Blue Meal, pangan masa depan dari Laut Biru Indonesia.